Oke, saudara-saudara, kita jumpa kembali di Rayudi Channel. Salam otomotif buat kita semuanya, teman-teman. Sehat selalu pastinya kita doakan ya, dan mudahkan rezekinya, amin. Oke, video kali ini teman-teman saya akan bantu buat teman-teman pemula ya, atau pemilik mobil yang ingin tahu dasar-dasar kelistrikan mobil, dan di sini saya akan praktekkan. Untuk video sebelumnya kan saya buatkan skema, sudah ada tuh, kalau teman-teman mau lihat di channel saya ada tuh ya, untuk skema kelistrikan mobil atau dasar kelistrikan mobil ya. Nah, di sini saya akan bantu teman-teman yang mungkin kalau misalnya mengalami masalah, misalnya tuh mobilnya lampu remnya mati atau lampu mundurnya mati ya. Jadi saya akan bahas dua itu aja dulu buat teman-teman. Jadi simak video ini supaya teman-teman bisa paham. Jadi bagaimana cara kita mengatasi, sekaligus seperti apa sih prosesnya sampai lampu rem itu menyala, lampu mundur menyala, terus seperti apa sih jalur kabelnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu isi video ini. Teman-teman ikuti sampai selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kita akan sama-sama belajar. Oke, jadi semisalnya kita injak rem. Ini rem ya, mobil matic, mobil manual sama saja ya, injak rem. Tapi lampu rem di belakang itu tidak menyala. Kadang dia menyala, tidak menyala sama sekali dua-duanya, atau salah satu yang mati. Nah, jadi untuk lampu rem saya kasih tahu dulu urutan listriknya ya. Jadi kalau teman-teman punya mobil yang sama, ini kan contohnya mobilnya L300 nih. Ini L300 diesel ya. Oke, jadi yang kita butuhkan untuk listrik mobil itu adalah ini, tes pen DC. Nah, ini wajib punya nih. Teman-teman boleh beli di order di online aja, ini murah kok harganya ya, cuma 15.000, atau mau bikin sendiri bisa. Nah, untuk lampu rem, kalau misalnya kita injak pedal rem, prosesnya sampai dia menyala seperti ini ya. Nah, ini ada jepitan di tes pen DC, kita taruh ini di ground atau negatif aki, sama aja, cari aja di mana aja ya, di body ya. Ini sudah jadi ground ya. Nah, oke. Lalu kita buka dulu fuse boxnya. Kalau mobil yang sama L300, teman-teman, ini udah nggak mungkin salah, pasti bener ya. Nah, di tutupnya sekring ini ya, di balik sekring ini kan ada keterangan di sini. Nah, ini ada rating untuk ukuran ampere fuse-nya. Nah, yang paling atas nih kan ada tel atau stop. Itu di sini maksudnya lampu kota, lampu malam, atau lampu rem. Ya, ini yang paling atas nih ya. Bisa lihat ya teman-teman. Oke, sekarang begini, kalau lampu rem itu dia tidak melewati kunci kontak. Nih, kunci kontak saya cabut ya. Ini nggak ada kunci kontak. Oke. Nah, untuk lampu rem itu supaya menyala, dia harus disiapkan satu alat namanya switch. Nih. Ini selalu adanya itu di tidak jauh dengan pedal rem, karena ini hubungannya ke sini. Mobil apa saja ya, kalau lampu rem itu pasti di sini ada switchnya ya, namanya switch lampu rem. Oke. Tanpa kunci kontak kita akan lihat ya di sini satu ini kan ada dua kabel nih. Nah, yang satu harus ada setrum langsung. Coba kita cek dulu yang atas. Lihat tes pen DC harus menyala ya. Ini yang atas nggak ada setrumnya. Coba turun ke bawah. Kita lihat di sini. Nah, ini tes pen sudah menyala. Lihat lampu tes pen menyala ya. Ini tes pennya 12 volt. Oke. Jadi satu setrum yang masuk ke sini, ke switch lampu rem, itu dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari sini. Nah, ini yang tadi, yang di fuse box tadi ya. Ini yang paling atas. Ini setrum langsung. Oke. Nah, apabila lampu rem itu dia tidak menyala ya, teman-teman boleh gunakan tes pen DC untuk mencari tahu kerusakannya. Pertama-tama kita tempelkan di sini seperti ini. Apabila lampu tes pen ini menyala ya, berarti setrum yang dari fuse ini sudah masuk ke sini. Oke, sekarang sampai lampu rem itu di belakang mobil kita menyala, dari mana sih? Nah, ada satu yang atas kan ini. Nah, ini kita pindahkan ke sini tes pen DC-nya. Oke. Lalu ini kita akan injak pedal rem. Ini ya, kita injak coba. Nah, waktu pedal rem dilepas dia mati. Kita injak lagi dia menyala. Kita lepas lagi dia mati. Nah, jadi ketika lampu rem di mobil teman-teman nggak nyala, cek di sini dulu ya. Kalau di sini misalnya setrumnya masuk, biasanya itu kerusakan di sini.
di switch lampu remnya. Kadang-kadang ini rusak. Ya, ada juga kasusnya lampu remnya menyala terus nggak mati-mati. Itu di sini nih masalahnya nih. Ya di sini ada karet nih di balik sini. Karetnya perbaiki karena switch itu dia tidak bisa nutup. Nah, paham sampai sini ya teman-teman ya. Jadi ini aja kita cek ya atasnya. Tapi apabila ya waktu pada saat kita tes pen di sini salah satunya nggak sama sekali nggak menyala, nah teman-teman kesini lihat nih pasti sekrenya putus. Sekarang kita buktikan ya, sekrenya ini saya geser dulu. Oke, nah ini sudah terputus ya, udah nggak nyambung ya. Hanya ada di sini saja, di sini sudah nggak nyambung. Sekarang kita tes pen di sini, perhatikan. Nah, lihat ya, ini sudah nggak menyala tes pennya. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya, yang pertama itu ya. Ini yang prosesnya sampai lampu rem itu menyala. Nah, sekarang saya pasang dulu sekringnya. Oke, sudah ya. Sekring udah terpasang. Dan ini adalah sekring yang bareng sama lampu kota ya. Lampu senja, jadi ini putar sekali. Nah, putar sekali dia nyala lampu senja kan sama lampu yang ada di dashboard. Matiin ini mati. Jadi seperti itu prosesnya kita mengecek. Kalau misalnya di sininya sudah benar, tetap di belakang tidak menyala juga. Nah, teman-teman harus cek jalur kabel yang ke belakang. Bisa jadi ya jalur kabel yang ke belakang itu ada bermasalah. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah tentang soal lampu mundur. Ya, nah sekarang untuk lampu mundur itu harus melewati kunci kontak. Ya, kunci kontak kita on dulu. Oke, sampai di panel ini menyala. Nah, sampai di sini menyala ya. Jadi sudah posisi kunci kontak on. Lalu kita coba ke belakang. Ini kebetulan baknya kan lagi diangkat, jadi enak saya buatin kontennya nih. Kelihatan. Nah, sama aja kalau tadi switchnya itu dipasang di pedal rem, ya dekat pedal rem gitu ya. Kalau ini switch lampu mundur itu dipasangkan di transmisi atau di gearbox. Ini dia switchnya nih. Nih ya, setiap mobil pasti ada ini. Ya, pasti ada switch mundur. Cuman letaknya aja beda-beda karena jenis mobilnya beda-beda ya. Tapi selalu ada switch mundur karena ini adalah penghubung sama seperti tadi. Ya, cuma tadi kan dipasangnya di pedal rem, ini pasang di transmisi. Ini harus terkoneksi pada saat masuk persneling di gigi mundur. Kita buktikan ya. Sekarang kunci kontak kan sudah kita on ya. Nah, ini seperti biasa kita kasih dulu ground ya, tempel di bodi atau di mesin atau di transmisi karena sudah ada strumnya itu. Sekarang coba kita lihat, cari di salah satu sini harus ada listrik langsung. Nah, ini. Nah, ini sudah ada ya. Ini saya lepas mati. Kita lanjutkan lagi, dia menyala ya. Oke. Nah, jadi sama aja. Di sini harus menunggu dulu ya. Gigi mundur masuk baru sini terkoneksi. Nah, ini nanti strumnya ini akan langsung terhubung ke lampu yang ada di belakang. Oke, sekarang kita buktikan di sini, lihat. Ya, di sini sudah ada posisi tes pen menyala ya. Nah, sedangkan yang sebelah sini belum ada. Nih, ini harus nunggu dulu ya. Sekarang kita akan masukkan gigi mundurnya. Nah, ini masih belum ada ya. Oke. Kita masuk gigi mundur dulu. Kita lihat. Sekali lagi ini posisi kunci kontak on ya, mundur ya. Nah, coba sudah mundur kita lihat. Nah, tes pen nyala kan. Nah, sekarang kita matikan, kita netralkan. Oke. Dia pasti mati. Nah, oke, seperti itu. Sama saja prosesnya, cuma posisi berbeda. Lalu di mana sih letak sekringnya? Nah, sekringnya ada di sini. Lihat di sini urutan keempat. Ini ada 1, 2, 3, 4 nih ya, back turn. Ini yang keempat. Nah, jadi di sinilah posisi letak sekringnya. Nah, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Ini dia nih. Nah, jadi ketika ini terputus misalnya gitu ya, sekringnya, nah otomatis di belakang juga tidak akan menyala, sama halnya seperti tadi di sini. Itu ya teman-teman, sampai sini sudah bisa ditangkap ya. Nah, yang terakhir adalah ketika teman-teman melihat kondisi sekring ini misalnya terputus. Nah, itu harus teman-teman ketahui, ketika sekring itu putus atau fuse ini putus, itu biasanya ada penyebab. Misalnya kita itu habis memasang kabel
Maksudnya habis masang aksesoris, misalnya lampu atau aksesoris apa aja kita pasang, kita jumper di sini nih. Kan banyak suka jumper kabel nih di sini. Nah, terkadang di situ ada kesalahan, ya itu akhirnya di sini sekring jadi putus. Ya, atau mungkin bohlam lampu yang ada di belakang, ya itu short putus. Intinya adalah ketika sekring ini putus, ya teman-teman coba pasang sekring baru dan ingat jangan dinaikkan rantingnya ya. Kalau dia 15 ampere atau 10 ampere atau 20 ampere sesuai kebutuhan harus dikembalikan yang sama. Hindari melilit-lilit kabel yang ada di sini sampai tebal karena itu bisa buat mobil bisa terjadi kebakaran ya. Karena ini dia kan pengaman ya. Kalau 15 ampere kembalikan 15 ampere. Nah, jadi misalnya ini terputus. Kita pasang lagi sekring baru ya kan, terus putus lagi. Nah, teman-teman harus cari tahu di mana nih penyebabnya dia sampai sekring itu putus. Itu jadi begitu akhirnya ya. Kalau dijumper akhirnya jadi begitu masalahnya. Ini bisa terjadi kebakaran. Intinya kalau putus cari tahu di mana penyebabnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini aja sedikit saya jelaskan. Mudah-mudahan sedikit informasi ini jadi penting, berguna buat teman-teman ya. Jadi semua aksesoris yang ada di mobil teman-teman, misalnya lampu, klakson dan lain-lain ada bermasalah nggak nyala, tes ini ya menggunakan tes pen DC. Ya, mobil apa saja, cuman posisi letak sekringnya beda-beda kan, tapi biasanya keterangannya di sini selalu sama. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe channel ini teman-teman. Dan nanti kita akan buat lagi video-video yang bermanfaat di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita belajar bersama. Semoga videonya berguna. Thank you teman-teman. God bless. Bye.